kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Iman secara bahasa ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah al-aman, rasa aman atau keamanan. Jadi kata iman secara bahasa terkait dengan sebuah isim yang bentuknya adalah al-aman, yaitu keamanan atau memberikan rasa aman dan ketenangan. Yang ia merupakan lawan kata dari khauf atau rasa takut. Penggunaan kata amana sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Quraisy ayat 4, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan makan kepada mereka dari rasa lapar dan telah memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut. Jadi amana bisa bermakna memberikan rasa aman. Wa amanahum ini memberikan rasa aman kepada mereka. Juga di antara bukti bahwa iman itu berasal dari kata al-aman atau keamanan, memberikan rasa aman, adalah salah satu sifat Allah atau salah satu nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah al-mu'min. Jadi di antara nama-nama Allah yang maha indah atau al-asma'ul husna itu adalah al-mu'min, yang berarti yang memberikan rasa aman. Jadi di antara nama-nama Allah adalah al-mu'min, yaitu yang memberikan rasa aman. Dan Allah telah menjamin bagi hamba-hambanya bahwa dia tidak akan mendolimi hambanya sedikit pun juga. Jadi Allah lah al-mu'min yang memberikan keamanan, memberikan rasa aman. Ini makna pertama. Sedangkan makna kedua adalah at-tasdiq. At-tasdiq yang berarti pembenaran. Dan lawan kata dari at-tasdiq atau pembenaran itu adalah at-takdzib, pendustaan. At-takdzib artinya pendustaan. Oleh karena itu jika seseorang berkata amantu billah, artinya saddaqtu bihi, aku membenarkannya. Aku beriman kepada Allah, artinya aku membenarkan Allah, membenarkannya. Dan seorang mukmin ini baik secara lahir maupun batinnya membenarkan Allah dan semua yang turun dari sisinya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, qulu amanna billah. Katakanlah oleh kalian, kami telah beriman kepada Allah, yakni kami telah membenarkan Allah. Dan membenarkan juga mengandung al-aman wal aman, juga mengandung keamanan. Jadi membenarkan juga terkandung di dalamnya al-aman, keamanan. Oleh karena itu, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, kakak-kakak Yusuf alaihissalam, pernah berkata kepada ayahnya, yaitu Ya'qub alaihissalam, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dan tidaklah engkau, wahai ayah, percaya kepada kami, meskipun kami ini adalah benar. Nah, kata mu'min, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ, dan engkau tidaklah beriman, lana kepada kami, tidak percaya kepada kami, artinya, لَا تُقِرُّ بِخَبَرِنَا وَلَا تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ. Engkau tidak mengakui khabar kami, dan tidak tentram dengannya, tidak tenang, tidak merasa aman dengan khabar atau perkataan kami. Begitu maksud kata mukmin di sini, yaitu percaya dan merasa tenang dengan berita tersebut. Jadi kata tenang terkait dengan percaya atau membenarkan. Jadi secara bahasa, iman itu memiliki dua makna terkait dengan penggunaannya, yaitu al-amnu wat tasdiq, rasa aman dan pembenaran. Dan kedua makna ini saling berkaitan satu sama lain. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki pendapat lain tentang makna bahasa dari iman. Beliau mengatakan bahwa makna yang tepat secara bahasa dari kata al-iman itu adalah al-iqrar. Al-iqrar itu berarti mengakui. Iqrar itu mengakui. Kenapa demikian? Karena menurut beliau, lafaz aqarra yang berarti mengakui itu lebih tepat penunjukannya, ya, lebih tepat kandungannya, maknanya lebih dalam daripada makna tasdiq atau pembenaran. Oleh karena itu, jika iman itu ditafsirkan dengan iqrar, yaitu mengakui, maka itu lebih tepat dan lebih benar daripada diartikan dengan tasdiq atau membenarkan. Karena ternyata antara iman dengan tasdiq, membenarkan itu tidak sama persis, ya, tidak sama. Kenapa? Karena keimanan itu bukan sekedar membenarkan, tapi mengakui atau iqrar. Yang mengakui ini mengandung pengakuan dalam hati, yaitu pembenaran, dan pekerjaan hati atau amal qalbi, yaitu ketundukan. Jadi tasdik, pembenaran itu salah satu saja unsur dari iman, bukan
makna seluruhnya. Jadi salah satu unsur, salah satu bagian dari iqrar. Ya. Jadi mengartikan iman secara bahasa dengan iqrar, pengakuan itu lebih mencakup, ya, lebih luas dan lebih tepat daripada sekedar membenarkan. Karena jika dikatakan bahwa seorang itu beriman kepada Allah, itu artinya hanya percaya, sebatas percaya. Sebenarnya tidak begitu, tidak hanya percaya, tapi dia mengakui dari dalam hatinya, yani mempercayai, dan tunduk dengan kandungan khabar yang datang dari Allah tersebut. Tidak sebatas percaya, tapi juga ada pekerjaan hati yang ditimbulkan setelahnya itu al-inqiyad atau ketundukan. Dan ini beda dengan percaya. Seorang yang percaya itu kadang ya percaya, tapi nggak ada konsekuensinya. Tidak muncul pada dirinya athar atau bekas-bekasnya, sebatas percaya. Tapi tidak ada ketundukan, tidak ada pengakuan dari hati dan pengamalan, ya, begitu. Oleh karena itu, iman itu tidak sama persis dengan tasdiq atau pembenaran. Karena juga kata tasdiq, pembenaran, itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang bukan ghaib, bukan perkara-perkara ghaib. Jadi berita yang sampai kepada kita, itu kadangkala ada berita yang bisa disaksikan. Berita yang bisa disaksikan orang, dan ada berita ghaib yang nggak mungkin disaksikan atau dibuktikan dengan panca indera. Nah, tidak ada ceritanya atau tidak ada dalam perkataan orang Arab, dia membenarkan suatu berita yang nampak nyata itu dengan kata-kata amantu, saya beriman. Tidak, tapi saddaqtuhu, aku mempercayainya, ya, membenarkan. Saddaqtuhu, mempercayai atau membenarkan. Tapi tidak sampai amantu lahu, aku mengimaninya, tidak. Jadi oleh karena itu, lafaz atau kata iman ini tidak digunakan kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan khabar ghaib. Khabar-khabar yang ghaib. Di sini digunakan kata iman, artinya mengimani. Bukan membenarkan atau percaya, tapi mengimani. Oleh karena itu, saksi-saksi yang jujur, saksi-saksi dan para perawi yang thiqah yang jujur, kalau mereka meriwayatkan sesuatu, atau seorang saksi melaporkan kesaksiannya, dikatakan kepadanya, saddaqnahu, kami membenarkannya, kami mempercayai. Bukan amanna lahu, kami mengimaninya, bukan. Tapi kami membenarkan atau mempercayai riwayatnya atau kesaksiannya, bukan mengimani, bukan. Kemudian juga lafaz iman, kata iman dalam bahasa, itu lawannya bukan takdzib, bukan mendustakan, tapi kufur, mengingkari. Sedangkan tasdiq, membenarkan atau mempercayai, itu lawannya adalah takdzib, mendustakan. Jadi kalau mempercayai atau membenarkan, itu lawan katanya mendustakan. Sedangkan iman, lawan katanya bukan mendustakan, tapi kufur, mengingkari, mengkafiri, mengingkari, begitu. Nah, hal ini, penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini juga dikuatkan serta dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan makna yang tepat secara bahasa, ya, dari iman itu adalah al-iqrar, mengakui. Nah, ini secara bahasa. Kemudian bagaimana hakikat iman secara syariat? Bagaimana hakikat iman menurut Ahlus Sunnah atau secara syariat? Iman menurut salafus saleh atau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah at-tasdiqul jazim wal iqrarul kamil wal i'tirafut tam biwujudillahi ta'ala wa rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa istihqaqihi wahdahu al-ibadah wa itmi'nanul qalbi bidzalika itmi'nanan tura atharuhu fi sulukil insan wa iltizamuhu biawamirillahi ta'ala wajtinabu nawahih. Iman itu adalah membenarkan, at-tasdiq, membenarkan secara mantap dan mengakui secara sempurna, pengakuan, mengakui secara sempurna akan keberadaan Allah Ta'ala, akan wujud keberadaan Allah Ta'ala dan rububiyahnya, bahwa Allah adalah Rabb, wa uluhiyatih, dan keuluhiyahannya, bahwa Allah adalah ilah, Allah adalah ilah, sesembahan. Dan juga mengimani atau mengakui asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi mengakui keberadaan Allah, kerububiahan Allah, bahwa Allah lah Rabb satu-satunya di alam semesta ini, dan dialah ilah, sesembahan yang hak. Juga mengimani atau mengakui nama-namanya dan sifat-sifatnya, serta bahwa Allah satu-satu yang berhak untuk diibadahi. Kemudian disertai dengan ketentraman hati atau ketenangan hati dengan perkara tadi, dengan ketenangan yang terlihat bekas-bekasnya dalam perilaku seseorang. Jadi setelah membenarkan dan mengakui hal-hal tersebut, hatinya merasa tentram sekali dengan pengakuan tersebut. Dan ketentraman itu nampak jelas dari sikap atau perilaku seseorang. Waltizamuhu, dan keterikatannya terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala,
serta menjauhi larangan-larangannya. Nah, ini maksud penjelasan secara syar'i, secara syariat tentang iman, yaitu mengimani Allah SWT, bahwa Allah lah Rabb, Ilah, dan penyandang atau pemilik nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan mengakui bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadahi, dan hati merasa tentram dengan pengakuan tersebut, tidak ada syak, tidak ada kegelisahan, tidak ada ganjalan atau unek-unek atau keberatan sedikit pun. Jadi mengakui itu semua dengan ketentraman hati yang setentram-tentramnya, yang pengakuan tersebut akan nampak asarnya, bekas-bekasnya dalam perilaku seseorang, dalam sikap keseharian atau perilaku seseorang yang mana dia selalu terikat dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Iltizam, komitmen dengan perintah-perintah Allah, selalu komitmen dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, dari penjelasan ini bisa kita lihat bahwa iman itu meliputi keyakinan atau pengakuan dalam hati sanubari, kemudian ikrar, pengakuan hal tersebut dengan lisan, serta pembuktian keyakinan itu dengan amal jawarih atau anggota tubuh. Dengan kata lain, iman secara syar'i, secara syariat itu adalah jami'ut ta'at al-batinah wal-zahirah. Seluruh ketaatan yang bersifat batin atau lahir. Ketaatan yang batin, yang bersifat batin seperti kerjaan hati, yaitu membenarkan dan mengakui dari dalam hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Sedangkan ketaatan yang zahir seperti pekerjaan-pekerjaan fisik, melaksanakan yang wajib dan yang sunnah dan seterusnya. Jadi, pembenaran tadi atau ikrar, pengakuan yang kuat di dalam hati sanubari tadi harus disertai dengan qaulul lisan, dengan perkataan lisan atau ikrar secara lisan, dan amalul jawarihi wal arkan, pekerjaan anggota tubuh ini. Dan kalau satu di antara ketiga hal ini tidak ada, maka tidak sah, tidak bisa dikatakan iman. Karena amal-amal anggota tubuh ini termasuk dalam makna iman dan salah satu bagian dari iman tersebut. Oleh karena itu, sebutan iman menurut Ahlus Sunnah, sebagaimana telah disepakati bulat oleh para pemimpin atau para imam-imam dan ulamanya, adalah tasdiqun bil jinan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yaitu membenarkan dengan hati, mempercayai dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan, mengerjakan dengan anggota badan. Yang mana iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Sebagai lagi, mendefinisikan iman itu dengan penjelasan yang lebih singkat, yaitu qaulun wa amal. Iman, menurut istilah syariat adalah qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Sebagai lagi menambahkan satu hal lagi, itu niat. Jadi qaulun wa amalun wa niyah, perkataan, perbuatan, dan niat. Ini iman. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebutan iman itu kalau disebut secara global, secara umum, maka yang difahami adalah tiga perkara tadi. Berpadunya tiga perkara tadi, yaitu qaul, perkataan, perbuatan, dan niat. Jika salah satunya luput atau tidak ada, maka tidak mencukupi, tidak sah. Jadi tiga perkara ini merupakan mencakup seluruh agama, mencakup seluruh dinul Islam ini. Yaitu i'tiqadul qalb, iqrarul lisan, amalul jawarih. I'tiqad, keyakinan dalam hati, iqrar, pengakuan dengan lisan, dan amal, pekerjaan dengan anggota tubuh. Kalau kita fahami iman dengan penjelasan yang singkat tadi, yaitu qaulun wa amal, iman itu adalah qaul, perkataan, dan perbuatan, maka penjelasannya seperti berikut. Jadi sebagian imam-imam Ahlussunnah mendefinisikan iman itu dengan dua kata saja, itu qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Itu saja. Nah, itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Bahwa qaul, perkataan, itu mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi dimaksud oleh para imam atau sebagian imam Ahlussunnah bahwa iman itu adalah perkataan hati dan perkataan lisan. Adapun perkataan hati itu adalah i'tiqadul qalb, keyakinan hati, dan iqraruhu, pengakuan hati, keyakinan hati yang teguh sekali, yang teguh dan tidak ada keraguan. Ini dimaksud dengan perkataan hati. Jadi i'tiqad, keyakinan hati tentang perkara-perkara yang telah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khair." Rahul Bukhari. Akan keluar dari api neraka
akan keluar dari api neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan di dalam hatinya ada kebaikan seberat tepung gandum. Syairah itu seberat tepung gandum, sebutir tepung gandum. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dalam hatinya ada kebaikan, itu ada iman, ada keyakinan, maka dia dikatakan mukmin, dikatakan beriman. Kemudian qaulul lisan, yang dimaksud dengan perkataan lisan, itu adalah iqrar, perkataan yang lisan, tentang dua kalimat syahadat. yakni an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini dimaksud dengan perkataan lisan, yaitu mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku telah diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi, yakni dengan lisannya. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jadi perkataan tadi adalah mencakup perkataan hati, itu keyakinan hati, dan perkataan lisan, itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan yang dimaksud dengan amal, jadi iman itu kalau diartikan qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan, maka amal di sini atau perbuatan mencakup dua hal, yaitu amalul qalbi dan amalul jawarih, kerjaan hati, dan amalul jawarih, pekerjaan anggota badan. Nah, yang dimaksud dengan pekerjaan hati adalah ketundukan hati, iltizam, keterikatan hati, serta menghadapnya atau iqbal, menghadapnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta bertawakal kepadanya semata, ya, bertawakal, berserah diri, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap rahmatnya, kemudian khasyah, ada rasa takutnya hati, serta hubbuhu, mencintai Allah, wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan pekerjaan hati, yakni tunduk. Hati itu tunduk kepada Allah, menghadap dengan sepenuhnya kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah sepenuhnya, mengharapkan rahmat Allah, merasa takut kepada Allah, mengagungkannya, dan mencintainya. Ini dimaksud dengan pekerjaan hati. Sedangkan yang dimaksud dengan amalul jawarih, pekerjaan anggota badan, ialah mengerjakan perintah-perintah yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi dimaksud dengan pekerjaan anggota badan adalah mengerjakan salat, puasa, haji, dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini termasuk pekerjaan anggota badan. Nah, inilah hakikat iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan penjelasan iman yang semacam ini benar-benar jami', sangat mencakup sekali. Yakni dengan penjelasan bahwa iman itu adalah perkataan hati dan perkataan lisan, serta pekerjaan hati dan pekerjaan anggota badan, maka semua bagian-bagian dari iman itu telah tercakup dalam penjelasan secara istilah yang seperti ini. Nah, jadi inilah iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kesimpulannya adalah iman itu mencakup atau meliputi keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat di dalam hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian diikrarkan dengan lisan, dua kalimat syahadat itu diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan atau diwujudkan dalam bentuk amal, diwujudkan dengan amal perbuatan anggota badan seperti menegakkan salat, melaksanakan puasa, menuntut ilmu, dan seterusnya, serta meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman dengan makna semacam ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya karena dia melakukan ketaatan-ketaatan, baik ketaatan hati maupun ketaatan fisik, dan berkurangnya juga karena maksiat. Jika dia melakukan kemaksiatan, baik itu maksiat hati ataupun kemaksiatan fisik, ya, ini.